Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 khususnya pada halaman 89 sampai 90 tentang kalimat telangsung ya. Kita langsung saja buka halamannya. Nah, ini kalimat telangsung artinya kalimat tidak langsung ya. Dina pengajaran sama Mena, hidup kungsi diajar ngeunaan kalimat langsung. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat langsung. Tah ayeuna mah orang diajar ngarubah kana kalimat langsung jadi kalimat teu langsung. Nah, sekarang kita belajar merubah kalimat langsung jadi kalimat tidak langsung. Ari kalimat teu langsung teh kalimat nu diucapkeun lain kuno nyaritana langsung. Jadi maksudnya jika kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang diucapkan lain atau bukan oleh yang bercerita langsung ya. Kalimat yang diucapkan bukan oleh si pencerita atau yang bertanya ya atau yang bercerita langsung. Tapi diceritakan kembali oleh batur atau orang lain. Sifat kalimat teu langsung teh menceritakan kembali, nyaritakeun deui ya. Contohnya kalimat langsungnya si Atin ngaharewos ya. Si Atin berkata, "Teh aya nu haneut kana sampean abdi." Teh ada yang anget-anget kena kaki saya. 2. Saha nu ical artos teh gitu ya. Nah, ini kalimat langsung. Pak guru naros ka Ina. Jadi Pak gurunya bertanya langsung ke Ina gitu ya. Sekarang kita langsung kalimat nu teu langsungnya, tadi kan kalimat langsung, yang tidak langsungnya si Atin ngaharewos ka Teteh. Jadi Atin berbicara kepada Teteh, yen aya nu haneut. Jadi bahwa ada yang berasa haneut atau anget karena kakinya. Pak guru naros ka Ina. Pak guru bertanya atau berkata kepada Ina, saha nu ical artos teh, siapa yang kehilangan uang. Jadi bukan dilangsungkan ya, tapi bertanya atau mengulangi pertanyaan tersebut. Contoh di sini, cing robah kalimat langsung dihandap jadi kalimat teu langsung. Bapak naros ka Galih. Jadi Bapak berkata kepada Galih, naon nu rek disumbangkeun? Apa yang akan disumbangkan? Ka nu kacaah teh kepada korban kebanjiran. Nah, kalimat langsungnya bagaimana? Jadi bisa saja kamu tulis kalimat tidak langsungnya Bapak naros ka Galih gitu kan. Nah, kemudian kita lihat aja di sini nih ya kalimat nih. Bapak naros ka Galih. Ini kalimat langsungnya nih. Naon nu rek disumbangkeun ka nu kaasaan ya, kaasaan teh. Nah, kalimat tidak langsungnya Bapak naros ka Galih. Naon nu rek disumbangkeun? Apa yang akan disumbangkan kepada korban bencana? Kalau pertanyaannya, naon nu rek disumbangkan? Naon nu rek disumbangkeun ka nu kaasaan atau kacaahan. Ini maksudnya kebanjiran. Ya, ini kacaahan. Tidak langsungnya Bapak berkata kepada Gali apa saja yang akan disumbangkan kepada korban banjir. Nomor 2, enjing abdi bade ngumpulkeun sumbangan ya. Besok kita akan mengumpulkan sumbangan kanggo korban musibah alam, untuk korban musibah alam. Saur AA ka ibu. Jadi yang berkata si A nih, berkatanya kepada ibu. Maka kalimat tidak langsungnya AA sasauran ka ibu. Jadi AA berkata kepada ibu, yen enjing bahwa. Di sini ada kata yen atau bahwa. Bahwa besok AA bade ngumpulkeun sumbangan. AA akan mengumpulkan sumbangan kanggo korban musibat alam. Jadi kalimat tidak langsung itu tidak ada tanda petik ya. Karena ini seperti kalimat berita. Nomor 3, kalimat langsungnya. Sababaraha urang nu janten korban cah teh, ada berapa banyak, berapa orang yang menjadi korban cah. Saur ibu, kata ibu ke ibu Nenden. Nah, kalimat tidak langsungnya Bu Ika sasauran ke Bu Nenden. Jadi Bu Ika berkata kepada Bu Nenden,
Ada berapa orang sabaraha urang nu janten korban ca? Ada berapa orang yang menjadi korban? Kemudian nomor 4, Pak Didi sasauran ka putrana. Nah, Pak Didi ini berkata kepada putranya, Bapak kungsi ngalaman lini. Jadi Bapak pernah mengalami lini. Lini itu gempa ya. Nu kacida gedena, yang sangat besar. Itu kalimat langsungnya. Tidak langsungnya, Pak Didi sesauran ke putrana. Bapak Didi berkata kepada putranya bahwa dia pernah. Nah, ini tidak langsung ya, karena tidak diucapkan. Bahwa dia pernah mengalami gempa yang sangat besar gitu ya. Gitu. Sekarang nomor 5. Teddy nyarita kagak baturanana. Teddy bercerita kepada kawan-kawannya. Keluarga pun paman janten korban uruk di Jawa Tengah. Jadi keluarga pamannya pernah menjadi korban uruk. Uruk itu longsor ya di daerah Jawa Tengah. Kalimat tidak langsungnya, Teddy bercerita atau Teddy nyarita ka babaturanana. Jadi Teddy bercerita kepada keluarganya, kepada temannya bahwa, nah ada kalimat bahwa di sini. Teddy bercerita kepada temannya bahwa keluarga pamannya janten korban uruk di Jawa Tengah. Keluarga pamannya pernah menjadi korban longsor di daerah Jawa Tengah. Jadi begitu ya bedanya ya. Kalau untuk kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip ya, di antaranya di depan dan di belakang. Sedangkan untuk kalimat tidak langsung tidak perlu pakai tanda kutip gitu ya, karena ini memberitahukan, jadi kayak kalimat berita ya. Nah, anak-anak, Ibu harap sampai sini kalian bisa paham. Kalau belum paham dibaca-baca lagi, diulang lagi apa perbedaannya ya. Maka Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.